Halo semua, kali ini Bilhanet mau mereview dan nanti setting ya untuk ONT baru. Ini dari merek GG-C-Link lagi, tapi ini seri baru. Ini adalah GG-C-Link serinya model G99 Expon terminal ya. Menurut deskripsi produknya untuk GG-C-Link G99 ini sudah support untuk EPON dan GPON, dan untuk OLT khusus yang ZTE atau ZTE itu untuk ini sudah ada support OMSI-nya. Dan tentunya ini support untuk beberapa mode koneksi yang umum ya di dunia RT/RW-Net, mulai dari mode root, PPPoE misalnya, dan juga IP static, DHCP, dan juga bridge. Jadi artinya nanti saya coba setting sekalian untuk mode PPPoE rumahan sekaligus SSID kedua itu nanti sebagai bridge hotspot atau jalur VOCRAN. Dan buat info juga untuk antenanya ini 5 dB, jadi bukan 3 dB ya, tapi sudah 5 dB. Kemudian menurut deskripsinya juga sudah langsung aktif untuk remote manajemennya. Jadi nanti kita langsung coba saja ya. Secara fisik untuk produknya memang baru ya. Jadi bukan bekas yang dikasih casing baru, tapi ini terlihat baru semua. Jadi memang baru. Kemudian di sini ada indikator ya, power, phone loss, wifi dan lain-lain. Kemudian di bagian sampingnya polos, di sini ada lubang DC 12 volt 1 ampere ya. Kemudian USB, reset. Jadi ini ada tombol resetnya ya. Ada tombol resetnya, kemudian ada LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Untuk LAN satunya ini sudah gigabit. Kemudian di sini ada port untuk telepon. Di bagian belakang di sini ada tempat untuk dipaku untuk menaruh ke dinding atau tembok ya. Kemudian untuk ininya warna SCUPC, jadi yang warna biru. Jadi lebih aman ya buat redaman. Di sini terlihat tidak ada tombol powernya. Langsung saja saya coba hidupkan ya. Saya coba nyalakan saja. Nah, ini sudah langsung menyala, jadi karena memang tidak ada tombol powernya. Saya tunggu sampai nanti menyala semua. Dan mungkin di video berikutnya juga saya coba sharing. Ini ada produk dari GG-C-Link yang patchcore outdoor ya. Patchcore gepeng, ini yang pipih, yang memang kaku buat outdoor. Ini bentuknya patchcore SCUPC. Nanti hasilnya seperti apa mungkin saya bisa share di video selanjutnya, karena cukup banyak teman-teman yang mencari rekomendasi kabel FO patchcore tapi yang hitam ya, yang outdoor seperti ini. Coba nanti ini saya punya beberapa biji, jadi mungkin nanti bisa saya coba tes redamannya seperti apa. Nah, ini sudah kediplos ya. Saya coba sambungkan dari jalur ODP. Saya langsung masukkan saja. Jadi nanti ini saya setting sekaligus nanti di akhir video akan saya tunjukkan apakah si GG-C-Link seri G99 ini stabil atau enggak ya. Tapi nanti saya tes dulu setidaknya 2 harian dengan berbagai jenis tes yang umum terjadi di lapangan ya. Jadi nanti stabil atau enggaknya saya update di akhir video ini. Dan untuk link pembelian nanti saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, ini sudah tidak berkedip losnya dan sudah menyala untuk lampu ponnya. Artinya sudah mendapatkan redaman dari OLT. Kemudian saya lanjut ke layar komputer saja ya. Saya gunakan kabelan ke LAN 1 misalnya. Saya gunakan kabelan untuk keperluan setting di komputer. Nah, di komputer langsung saja saya akses IP gateway dari GG-C-Link G99-nya 192.168.1.1. Ini adalah IP address yang tercantum di stiker di belakangnya ya. Nah, seperti ini untuk halaman login manajemen dari GG-C-Link G99. Untuk username-nya di deskripsi produk, untuk username-nya adalah super admin, kemudian passwordnya GG-C-Link is the best. Coba login.
Nah, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil masuk. Modelnya G99, kemudian hardware versionnya V9, softwarenya V990, bootloadernya 991. Coba cek dulu ke network interface, phone information. Di sini mendapatkan minus 23. Karena ini memang sudah ODP-nya saya pecah lagi ya kemarin. Jadi sudah yang harusnya 18 terakhir ini saya pecah ke 12 baru 18 lagi. Jadi sudah agak tinggi. Di sini tadi terlihat ada internet DHCP default VLAN 1011 ya. Jadi ini kita bisa meremote GGC-Link ini dari rumah ketika belum tersetting. Misalnya sudah terpasang di rumah klien atau sama klien di reset, ini kita bisa setting dari rumah saja karena ada default VLAN ID-nya 1011. Lanjut ke proses penyetingan saja ya, ke network, kemudian di connection di WAN, connection name-nya create connection. Kemudian di sini saya OLT-nya dan mikrotik-nya tidak menggunakan VLAN, jadi saya tidak aktifkan. Tipenya route, servisnya internet, username-nya sesuai secret yang teman-teman buat untuk klien PPWoE-nya. Ini saya contohkan G99 saja. Passwordnya GGC-Link, yang lain dibiarkan. Port bindingnya LAN 1 dan SSID 1 untuk jalur PPWoE rumahan. Yang lain ini dibiarkan, create. Kemudian buat lagi create one connection. Ini ada dua karena yang ini adalah VLAN ID default ya. Jadi create lagi, kemudian untuk jalur hotspotnya juga saya tidak menggunakan VLAN, tipenya bridge connection, kemudian service listnya bisa IPTV, bisa other ya, terserah teman-teman. Kemudian, nah ini nggak bisa, ini saat kita ngeklik bridge connection di bagian PPP ini tidak tersembunyi ya, artinya ini cukup. Mungkin buat yang belum biasa setting ini bikin pusing, nanti username dan password dari PPWoE diisikan. Jadi biasanya kalau kita klik bagian bridge connection, otomatis bagian PPW akan tersembunyi seperti ini. Tapi ini belum tersembunyi. Nanti mungkin di update berikutnya semoga firmware-nya sudah di fix bagian ini ya. Ini saya coba IPTV atau coba outer, ini belum bisa tersembunyi. Tapi tidak masalah ya. Saya coba saja IP versinya V4. Port bindingnya LAN 2, LAN 3, LAN 4, dan SSID 2. Ini untuk jalur voucherannya. DHCP-nya dimatikan ya, karena untuk jalur hotspot. Coba di create. Nah ini bisa ya. Meskipun username dan password di bagian ini dikosongkan, bisa tersimpan. Karena memang ini untuk tipenya bridge connection. Jadi tidak perlu mengisi username dan password PPP. Sudah seperti itu saja, kemudian ke WLAN atau ke Wi-Fi-nya. Di bagian sini dibiarkan yang BGN, bandwidth-nya saya pilih 20 MHz. Channelnya bisa teman-teman atur secara manual atau dipilih auto. Ini dibiarkan saja, ini juga saya biarkan saja ya, GGC-Link G99, nanti passwordnya 1-8. Submit, jadi yang saya ubah cuma 20 MHz saja. Kemudian di bagian choose SSID saya pilih SSID 2 untuk membuat SSID hotspotnya. Jangan lupa SSID enable-nya di checklist dulu. Maksimum kliennya 1-32, defaultnya 8, saya kasih 20 misalnya ya untuk jalur hotspotnya. Ini saya kasih nama misalnya G99 voucher. Seperti ini saja. Authentication tipenya open karena nanti kita pakai kode voucher. Submit. Kemudian teman-teman bisa mengatur security dan lain-lain ya. Di bagian administrator, administration juga bisa diatur untuk user manajemennya. Ini bisa teman-teman ubah untuk username yang untuk klien dan juga username password yang untuk admin. Jadi biar lebih aman. Coba cek statusnya sudah terkoneksi atau belum. Nah ini sudah terkoneksi, mendapatkan IP 192.168.252. Ini adalah IP dari server saya, dari Mikrotik ya. Ini nanti buat tes apakah bisa diremote atau tidak ya. Langkah berikutnya saya coba cabut untuk jalur LAN-nya dan nanti coba tes menggunakan Wi-Fi-nya ya. Nah ini yang GGC-Link G99, ini adalah jalur PPWoE-nya. Passwordnya 123456778. Ini sudah terhubung.
Juga sudah bisa membuka internet, artinya untuk jalur hotspot. Jalur PPPoE sudah aktif, kemudian coba ke jalur vouchernya yang G99 voucher tadi ya. Ini masih connecting. Nah, ini secara otomatis juga langsung membuka halaman login. Saya coba login menggunakan salah satu kode voucher. Nah, ini juga sudah berhasil masuk menggunakan salah satu kode voucher dan IP-nya juga sudah beda dengan PPPoE ya. Jadi sudah masuk ke IP network hotspot saya. Kemudian saya coba matikan untuk testing remote manajemennya, matikan wifi-nya ya, diskonekkan dari wifi yang dipancarkan oleh GGC Link-nya dan saya hubungkan ke wifi yang lain tapi masih satu jaringan dengan Mikrotik saya. Nah, ini sekarang saya sudah tidak terhubung ke GGC Link-nya. Misalnya GGC Link sudah terpasang di rumah klien dan saya coba remote menggunakan jaringan di rumah saya, apakah bisa di remote IP-nya atau tidak. Nah, ini ternyata sudah bisa meremote IP kliennya dari G99. Artinya untuk remote manajemennya ini sudah otomatis aktif dan bisa digunakan. Ini sekarang untuk routernya sudah berjalan 2 hari ya. Jadi sudah di testing selama 2 hari. Saya sambungkan untuk beberapa HP di rumah dan juga komputer, aman untuk terhubung 4 perangkat, lebih dari 4 malah ya. Sudah di testing, kemudian juga sudah diuji coba hapus active connection dari sisi Mikrotik itu aman, langsung terkoneksi. Hanya hitungan detik, tidak lebih dari 3 detik malah langsung auto connect. Kemudian dicoba diputus dari ODP atau mungkin kabel putus ya, seperti itu. Ini juga sudah di testing, langsung connect lagi, tidak bengong. Dan juga itu kalau dilepas ODP-nya artinya sama dengan mati OLT-nya ya, atau mati Mikrotiknya itu aman. Apalagi kalau cuma dicabut powernya atau mati lampu di sisi klien, ini juga langsung otomatis terhubung. Artinya bisa disimpulkan untuk GGC Link G99 ini aman. Bisa saya simpulkan ini stabil ya untuk routernya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk review dari produk GGC Link terbaru ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sedang mencari referensi ONT Xphone baru. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.